Kredivo ini menyeluruh teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau utang kalian 300.000 di pelosok, DC-nya bisa datang. Lanjut lagi ada Cairin ini masih di sekitaran Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari Jumat berkah ini. Kita diberikan kelapangan rizki, kita diberikan kesehatan, dan terus bertambah semangat lagi dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini penyebab semua pinjol sekarang ngejar banget orang yang galbay. Ternyata pinjol ini terdesak. Nah, apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya, sebelumnya saya bahas dulu ya, ada pertanyaan dari beberapa orang dengan pertanyaan yang sama. Saya agak bingung juga ini ya. Jangan-jangan sekarang lagi naik teroran dari perusahaan yang sama, yaitu adanya orang yang galbay di aplikasi Akulaku tapi diancam akan ditagih dari Bank Neo. Nah, mungkin kalian sebagian sudah pernah menerima ancaman seperti ini, tapi ini apakah benar dari Akulaku yang menagih bisa dari Bank Neo? Sebenarnya Akulaku ini ada kerjasama atau tidak dengan Bank Neo? Nah, mungkin ini bisa jadi informasi buat kita semuanya ya, bahwa per tahun 2021 sah PT Akulaku sebagai pemegang saham pengendali. Proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang tentang pengambil alih yang diatur dalam POJK nomor 41 tahun 2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambil alih, integrasi, dan konversi bank umum. Jadi sudah sah ya teman-teman ya di 20 September 2021, dan sampai 2025 saat ini ternyata saham Akulaku di Bank Neo itu sudah sebesar 35%. Nah, ternyata itu teman-teman ya, ternyata Akulaku sebagai pemegang saham terbesar di Bank Neo. Jadi sangat wajar kalau sekarang kalian ini galbay selalu bawa-bawa Bank Neo, nanti yang nagih Bank Neo. Nanti kalau kalian galbay yang tercatat itu adalah Bank Neo. Jadi jangan kaget teman-teman ya. Nanti kalau dipikir, Mbak boleh nggak Mbak Bank Neo itu datang menagih ke kita? Jawabannya itu sebenarnya tidak boleh. Yang boleh menagih itu adalah Akulaku, karena kita minjamnya di Akulaku. Sekalipun pemegang saham dari Bank Neo itu adalah Akulaku, tetap yang menagih itu adalah wajib dari Akulakunya sendiri. Kalau Bank Neo yang menagih kita, berarti setiap DC dari Bank Neo wajib memiliki data resmi milik kita, contoh seperti utang-utang kita dan berapa pinjaman kita, dan jelas bahwa dia diperintahkan oleh Akulaku untuk menagih kalian, surat jalannya ibarat itu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kalau ditagih-tagih nanti dari Bank Neo datang atau yang datang, gak usah khawatir lagi. Orang mereka memang adik-beradik atau istilahnya mereka tetap satu keluarga walaupun beda porsi ataupun beda perusahaan. Jadi teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi saya baca-baca berkali-kali dari informasi seorang teman yang komentar di YouTube saya. Terus saya juga ada baca informasinya ini, yaitu saat ini pinjol sedang terdesak. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa pinjol saat ini luar biasa banyak sekali yang rame-rame turun ke jalan. Contohnya saja beberapa pinjol yang akan saya sebutkan ini tanpa ada babi bu, yang biasanya hanya menagih sekali dua kali, sekarang sampai 9 kali datang ke rumah. Nah, ternyata lagi terdesaknya pinjol-pinjol ini akan berakhir di bulan Juli nanti, bulan depan. Yaitu ada sekitar 12 pinjol yang sampai hari ini belum menyetorkan modal usaha mereka yang sudah habis limit, yaitu sebesar 7,5 miliar di tahun 2024 kemarin. Nah, inilah yang menyebabkan semua pinjol sekarang terdesak, karena informasinya ada sekitar 12 pinjol yang masih belum menyetorkan modal usaha 7,5 miliar kepada OJK, yang mana ini sudah paling lambat per Juni 2024 kemarin. Tetapi sekarang di Juni 2025 pun pinjol-pinjol ini belum mampu untuk menyetorkan modal usahanya, dan informasinya dari 12 pinjol ini ternyata bertambah lagi
bagi 3 menjadi 15 pinjol yang ternyata belum bisa menyelesaikan modal usahanya sebesar 7,5 miliar. Ditambah lagi baru-baru ini OJK sudah melayangkan surat kepada semua pinjol yang mana isinya menyatakan bahwa OJK menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara Pindar untuk dapat memenuhi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi ekuitas minimum sebesar 12,5 miliar sebelum tanggal 4 Juli 2025. Berarti ini sekitar ada 2 minggu lagi waktu yang harus semua pinjol selesaikan untuk menyetorkan untuk menyetorkan modal sebesar 12,5 miliar. Nah, inilah penyebab utama kenapa sekarang semua DC ditekan oleh pinjol untuk menagih ke rumah, bahkan dalam satu hari bisa 2-3 kali datang ke rumah. Nah, tapi di antara itu semua, dari banyaknya curhatan yang masuk ke sharing grup saya di Instagram, baik itu yang saya baca-baca juga di TikTok, di sini saya simpulkan ada beberapa pinjol yang memang sekarang ini lagi gencar-gencarnya menagih, yang dia menurunkan DC lapangannya. Yang menurut saya pinjol-pinjol inilah yang sebenarnya belum menyetorkan modal usaha kepada OJK. Nah, ini pendapat saya karena dari banyaknya curhatan orang, dari banyaknya yang menginformasikan nggak pernah datangin sekarang sampai 9 kali, bahkan ada yang belum pernah didatangin sekarang DC-nya datang sampai 1 hari itu 2 kali ke rumah, bahkan foto rumah orang tuanya sementara dia sudah tidak tinggal lagi di sana. Nah, informasi ini jangan ditakutkan dulu teman-teman ya, sebenarnya informasi ini edukasi buat kalian, jadi jangan kaget teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang mana beberapa pinjol ini sangat-sangat rajin datang ke rumah, terutama daerah Jabodetabek dan Jawa sekitaran ya. Jadi jangan kaget teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Yang pertama itu ada kredit pintar. Nih, siapa yang gak beda kredit pintar? Baik di Jawa, di Sulawesi, di Batam sekarang lagi gencar nih pinjol-pinjol ini rajin datang ke rumah. Selalu diperhatikan, setiap pinjol yang datang ke rumah jangan pernah lupa apapun prosedurnya, yaitu surat SPPI, surat tugas, dan juga surat tagihannya yang benar atas nama kalian. Gitu ya. Lanjut lagi itu ada Indodana. Nah, informasi dari seorang teman, dia datangin 1 minggu itu sampai 9 kali datang ke rumahnya. Berarti bisa diartikan dalam 1 minggu itu ada 1 atau 2 hari yang mana DC-nya datang sampai 2 kali datang ke rumahnya. Nah, menurut saya ini gak usah ditakutkan. Karena apa? Sebenarnya DC ini males untuk jauh-jauh. Nah, kebetulan dapatlah rumah kalian. Jadinya kalianlah dijadikan target. Nah, untuk menghilangkan biar kalian tidak jadikan target, kalian jangan pernah paksakan bayar ataupun kasih DC-nya uang tips ataupun uang bensin. Nah, dengan seperti itu DC akan menganggap kalian nasabah yang bandel, nasabah yang tidak bisa untuk dijadikan target, dan dia akan mencari orang-orang lain lagi. Seperti itu ya. Lanjut lagi ada Pinjam Yuk. Pinjam Yuk ini masih di seputaran Surabaya, Jawa Timur, dan itu pun masih random. Jadi nggak usah terlalu khawatirkan untuk selain daerah itu. Untuk di Kalimantan tidak ada, di Sumatera tidak ada, apalagi di Sulawesi. Lanjut lagi ada Kredivo. Kredivo ini menyeluruh teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau utang kalian 300.000 di pelosok, DC-nya bisa datang. Lanjut lagi ada Cairin. Cairin ini masih di sekitaran Jabodetabek. Kemudian Shopee. Nah, kalau kalian dengarkan vlog saya sebelumnya, ada seorang teman yang curhat, ternyata ada kawannya yang didatangin. Berarti ini dapat menyimpulkan bahwa Shopee DC lapangannya ada, kemudian dia hanya di daerah tertentu saja, contohnya di Jakarta saja, Jabodetabek saja. Jadi teman-teman ya, kalau untuk mau melakukan negosiasi perlu diperhatikan, kalau memang DC-nya bisa untuk melakukan negosiasi, pastikan uangnya ada dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang DC-nya benar bisa menghapus hutang kalian, pastikan kalian bayarnya lewat aplikasi, kemudian nilai yang ada di aplikasi itu sesuai dengan nilai yang diberikan diskon kepada DC. Dan kalau bisa kalian buatkan video atau kalian fotokan mengenai DC yang memberikan tawaran ke tempat kalian. Seandainya nanti datang lagi DC-DC yang lain, kalian bisa pastikan bahwa hutang saya sudah lunas oleh DC yang ini dan inilah buktinya. Gitu ya. Lanjut lagi itu ada Aku Laku, kemudian ada Dandro.
Ingat dandruff sudah mulai ramai datang, tetapi yang jadi kendala saat ini sudah hampir 2 bulan lebih aplikasi dandruff tidak bisa diakses. Saya coba tanyakan ke OJK, tapi sampai saat ini OJK belum memberikan balasan kepada saya. Nanti seandainya saya mendapatkan jawabannya, pasti saya akan memberikan vlog kepada kalian bagaimana cara membayar dan apa yang terjadi sehingga aplikasinya sampai saat ini tidak bisa diakses. Jadi bukan kalian saja yang telat bayar saat ini dan bukan kalian saja yang galbe saat ini, gitu ya. Lanjut lagi, ada home credit, kemudian ada GoPayLater, kemudian ada Lazada. Nah, Lazada ini yang datang itu dari kredit pintar. Ya, kalau kalian punya galbe di Lazada jangan kaget. Nah, lanjut lagi yang terakhir itu adalah Tunaiku. Nah, itulah beberapa pinjol-pinjol yang sekarang ini ramai sekali teman-teman ya dalam menagih, terutama wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Sumatera itu pun tergantung hanya di sekitaran Sumatera Utara dan Lampung saja, dan itu pun hanya beberapa aplikasi seperti Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar. Kemudian di Sulawesi itu ada Kredit Pintar dan Kredivo yang sekarang lagi gencar. Jadi buat kalian sebenarnya ini peluang sih ya, kalau kita berani kuat mental gitu ya, peluang bahwa sebenarnya pinjol-pinjol ini sedang kehabisan modal. Berarti pilihan dari OJK adalah dicarikan investor. Kalau tidak dapat investor berarti siap untuk kembalikan izin kepada OJK. Nah, itu semuanya tergantung kepada kita. Baik itu kalian yang galbay, belum galbay, perlu diperhatikan sekali bahwa kalau kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian pada saat ini, ke depan OJK akan membuka peluang besar-besaran kepada pemain baru. Ya, ini adalah pancingan baru. Artinya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pinjol. Kalau kita tidak gemakan yang namanya galbe saat ini, berarti anak cucu kita dan keluarga kita yang lain akan masuk ke dalam lingkaran setan ini. Nah, inilah masanya untuk kita lebih kuat mental lagi. Galbay jalan satu-satunya, dan percayalah kalau kita dengan galbay kita akan bisa berhenti dengan sendirinya menggunakan pinjol. Oke teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.